Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mar'atus Sholihah, wanita muslimah yang dirahmati Allah. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu anak yang menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Seorang teman pernah berujar kepada saya, anak itu adalah investasi bagi orang tua. Saya rasa pendapat ini benar adanya, namun beberapa teman lain kurang setuju dengan penggunaan kata investasi. Seolah-olah membesarkan anak itu layaknya aktivitas bisnis. Orientasi orang tua dengan kehadiran sang buah hati, membesarkannya dengan segala suka dukanya dan mengorbankan apa saja untuk kebaikan anak-anaknya, itu nyaris tidak ada niat untuk mengambil keuntungan secara materi di kemudian hari. Kebersamaan kita sepanjang pertumbuhan mereka dan segala upaya yang kita lakukan semata-mata adalah wujud dari rasa cinta dan sayang seorang orang tua kepada anaknya. Nyaris tidak terbersit keuntungan ekonomi apa yang akan didapat dari anak kelak saat mereka dewasa. Kata investasi yang kadung identik dengan materi, finansial, dan kapital atau modal seolah-olah kurang cocok untuk dipakai dan dipadu-padankan dalam hubungan anak dengan orang tua. Niat orang tua yang tulus ikhlas seolah-olah menjadi ternoda dan terkontaminasi dengan penggunaan kata investasi. Namun demikian, secara esensial, anak-anak adalah benar-benar investasi orang tuanya. Ini tidak bisa dipungkiri. Kepada siapakah kita akan berharap di kehidupan masa depan, pada masa tua kita, pada masa renta kita misalnya, apakah kepada saudara? Rasanya tidak mungkin. Tentu mereka juga punya daftar yang cukup banyak untuk diurusi dan menjadi tanggung jawabnya. Meskipun bisa jadi kita adalah salah satu di dalamnya. Tentu harapan yang paling tepat kita tambatkan itu adalah kepada anak. Terlepas persoalan materi atau finansial ataupun melibatkan urusan finansial sekalipun, tentu kita akan merasa nyaman jika kelak hingga pada saatnya nanti pihak-pihak yang paling tepat yang mengurusi kita itu adalah anak-anak kita, bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin malah mayoritas dari kita jika menyangkut urusan finansial, mereka tidak enak melibatkan orang lain. Mungkin hadis Nabi berikut cocok untuk menjadi perhatian bagi kita. Hadis riwayat An-Nasa'i yang menyebutkan bahwasanya dari Amr bin Shu'aib, dari Taus, dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain untuk menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Permisalan orang yang memberi pemberian kemudian menarik kembali pemberiannya adalah bagaikan seekor anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Nah, itu kita bisa bayangkan betapa buruknya orang yang memberi kemudian mengambil kembali. Tetapi dalam hal orang tua memberi kepada anak, dia boleh memintanya kembali. Nah, ini berarti hal yang berbeda itu terhadap anak. Nah, dalam Islam, fitrah manusia itu tidak disumbat, namun tidak pula diumbar sembarangan. Islam mengatur penyaluran fitrah ini adalah fitrah manusia jika ia seorang orang tua akan menyayangi anak-anaknya. Rasa kasih sayang ini diatur untuk disalurkan dengan benar. Misalnya, dengan kasih sayang orang tua, ia tidak membabi buta, selalu memanjakan anaknya, lalu menyediakan kesenangan. Rasa khawatir tentang keselamatan anaknya di dunia
beriringan dengan rasa khawatir keselamatan anaknya di akhirat. Nah, itu yang imbang. Nah, dalam hubungan antar sesama manusia, secara manusiawi terjadi hubungan timbal balik. Kecenderungan manusia, jika dia diperlakukan dengan baik, maka akan membalas dengan baik juga. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Pun demikian dalam hubungan orang tua dan anak. Rasa kasih sayang yang muncul dalam pendampingan kita kepada mereka, anak-anak kita, perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya, perlakuan yang baik dan lain-lainnya kepada anak, dengan izin Allah akan kembali kepada orang tuanya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan doa anak kepada orang tua yang merefleksikan perwujudan rasa keinginan membalas kebaikan orang tua. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-24 disebutkan bahwasanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini doa yang biasa kita ucapkan setiap kali selesai sholat. Pada saat berzikir kita pasti tidak lupa untuk mendoakan doa yang ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika demikian, sebenarnya wajar jika kita mendidik anak sebagai wujud rasa sayang dan cinta kita kepada mereka, beriringan dengan semangat agar mereka mampu memberikan keuntungan untuk kita di akhirat. Anak-anak kita itu adalah amanah. Tugas kita mendidiknya, membekalinya dengan akidah yang kokoh, mengajarkan ketaatan kepada syariat dan kemuliaan akhlak, menelantarkan anak tidak saja dalam hal urusan fisik, kesehatan dan lain-lain, tetapi juga agama akan berdampak pada diri kita. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu kita sudah kenal dengan hadis ini, bahwa kita kelak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Nah, kita tidak ingin kelak di akhirat anak-anak kita menuntut kepada kita lantaran tidak pernah diberikan bekal yang baik, padahal kita adalah pemimpin mereka. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan terus mengalir kepada mereka yang memberikan bekal yang baik kepada generasi penerus mereka. Dikhabarkan di dalam hadis-hadis Nabi bahwa amal anak di dunia mampu menjadi penyebab hadirnya ampunan dan kebaikan-kebaikan bagi orang tuanya. Ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah menjawab, berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim juga menyebutkan, ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalannya darinya kecuali 3 hal, yaitu sedekah, amal jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Muslimah yang dirahmati Allah dan duhai para orang tua, marilah kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita, akidah, ketaatan kepada syariat, dan kemuliaan akhlaknya. Jangan sampai
urusan kita kelak di akhirat terbebani dan semakin terbebani karena kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan tidak mendidiknya, yang dengan pengetahuan agamanya yang minim, kemaksiatan akan menjadi kesehariannya. Nauzubillahi min zalik. Wujud sayang dan kasih kita kepada anak mesti kita iringkan dengan pendidikan agamanya. Sungguh Allah dan Rasul-Nya begitu amat menghargai orang tua yang demikian. Orang tua yang mana? Orang tua yang memperhatikan agama anak-anaknya. Dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, telah datang kepadaku seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya meminta sesuatu kepadaku. Aku hanya memiliki sebutir kurma. Lalu aku berikan padanya. Ibu itu kemudian membaginya untuk kedua anaknya, lalu pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan aku ceritakan kepadanya. Nabi bersabda, barang siapa yang dikaruniai anak-anak perempuan lalu berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak itu akan menjadi penghalangnya dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Muslimah yang dirahmati Allah, maka bekal terbaik untuk anak kita adalah agama. Agama yang baik akan menjadi bekal yang terbaik, warisan terbaik dari orang tua untuk anak-anaknya. Kita akan tenang meninggalkan anak-anak kita dikala agama mereka sudah dalam keadaan baik. Maka mulailah dari sekarang untuk memahamkan agama kepada anak-anak kita, termasuk juga kita. Saat kita baik agamanya, maka baru kita bisa berikan kebaikan juga terhadap anak-anak kita, yaitu agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di episode yang lain dari Mar'atus Sholihah.